Assalamualaikum anak-anak. Siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Anak, sebelum kita mulai untuk pelajaran kali hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan keberkahan sama kelancaran. Silakan perwakilan untuk memimpin untuk berdoa. Mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anak pada di absensi dulu ya. Kira-kira ada temennya yang hari ini gak masuk? Ada. Siapa yang gak masuk? Aris, Riko, sama Fia. Yang Arisnya kemana? Izin. Berapa hari? Kemarin? Ya, kemarin. Rikonya sakit. Sakit. Sudah dijenguk? Belum. Sakit apa, Dok? Sakit demam. Sakit demam? Ya. Ya Allah, hari ini kok sakit demam. Terus satunya tadi siapa? Alfian. Alfian kenapa? Sakit. Sakit juga. Ya Allah, semoga lekas sembuh ya. Titip juga untuk kalian dari Pak Hadi, kalau memang musimnya ini kan musim panas ya. Kemarin hujan juga, harap dijaga kesehatannya. Jadi pola makan, minum, istirahat harus dijaga. Yang kebiasaan tidur malam dikurangi. Biar apa coba? Biar tidak sakit. Nanti kalau misalkan sakit, siapa yang salah? Aris. Anak, pada kesempatan kali ini mari kita tuh ya menyanyikan lagu wajib dulu sebelum kita pelajaran, biar nanti kita bertambah semangat. Siap ya? Siap. Saya berikan dulu. Siapa nanti yang bisa bantu Badi untuk jadi dirjennya? Aini. Aini terus ya? Iya. Semangat Aini. Silakan teman-teman untuk berdiri semuanya. Oke, siap ya.
Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Bisa duduk, terima kasih. Semoga dengan lagu tadi yang sudah kalian nyanyikan, semoga bisa membawa semangat ya buat kita semuanya ya. Anak pada kesempatan kali ini, berarti mau membacakan ya tujuan untuk pembelajaran kali ini. Biar nanti kalian lebih paham, lebih tahu ya. Kira-kira tahu enggak berarti mau menyampaikan materi apa? Anyaman. Anyaman. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini anak-anak, yang pertama yaitu mampu memahami bahan anyaman yang digunakan. Kalian nanti akan dikasih tahu tentang berbagai macam bentuk bahan-bahan yang dipakai, yang digunakan ya. Kemudian yang kedua nanti ada tekniknya. Kita akan mengenal, memahami tentang teknik. Hampir sama dengan pembuatan yang lain, nanti teknik itu sangat dibutuhkan. Kalau nanti tekniknya tidak ada, maka kita tidak akan bisa membuat karya. Seperti yang materi kemarin, teknik mewarnai, menggambar, kita harus benar-benar paham ya. Kemudian yang ketiga, mampu mengerti fungsi dari anyaman yang dibuat. Setelah nanti kita buat, mau kita kemanakan? Mau dibuat hiasan atau kita jual? Kemudian yang terakhir, siswa mampu mengatasi permasalahan pada proses penganyaman dalam tahapan awal. Dari tahapan awal pun nanti misalkan kita menggunakan bahan yang super istilah super gampang, maka nanti ada tahapan-tahapannya, mulai dari pengambilan sampai tahapan prosesnya sampai kita pembuatan hingga finishing nanti. Anak-anak, kita ice breaking dulu ya sebelum kita materi ke selanjutnya. Ice breakingnya cuma sedikit. Siapa yang bisa jawab kira-kira ya? Kira-kira siapa coba? Sebentar, ice breakingnya cuma butuh untuk pemahaman kalian. Dia bisa turun tapi tidak bisa naik lagi. Kira-kira apa? Apa ya? Bisa turun tapi tidak bisa naik lagi. Air terjun, hampir mirip. Satu lagi. Air mancur. Oh yes. Ada lagi. Cintaku, bukan. Yang baru turun tadi, air hujan. Bisa turun tapi tidak bisa untuk naik lagi. Oke anak-anak, kita lanjut ke kegiatan inti anak-anak ya. Hari ini kita akan memahami banyak tentang hal yang harus kalian pahami. Kalau kemarin kalian sudah tahu yang namanya kayak tadi ada lukisan, ada karya yang lain. Hari ini khusus untuk hari ini dan pertemuan berikutnya nanti kita akan memahami tentang anyaman. Ada dari kalian yang memahami anyaman yang punya karya mungkin di rumah? Karpet anyaman. Ada? Pernah tahu? Dari apa bahannya? Daun apa? Daun pandan. Masih ada di sekitar? Mudah didapatkan? Mahal atau murah? Murah. Kalau di tempatnya Pak Adi susah jarang ditemukan ya. Ada lagi kira-kira apa dari anyaman? Capel anyaman.
Wih, keren. Cabelnya biasanya dari bahan apa? Yang digunakan untuk ke sawah itu kan? Maaf, berarti orang kota, kurang tahu jadi. Apa lagi? Ada lagi enggak? Tas anyaman. Biasanya yang pakai itu ibu-ibu kaum sosialita. Untuk apa dipakai? Untuk ke pasar. Ya, itu segi fungsinya. Ternyata memang karya itu tergantung kita. Kalau kita mau memfungsikan, maka nanti dari karya seni itu bisa kita gunakan. Ada lagi? Contoh apa lagi? Tempat tisu. Oh iya, Pak juga pernah lihat. Tempat tisu dari bahan anyaman. Bahannya dari apa biasanya? Yang pernah kamu lihat dari apa? Dari bahan sintetis atau dari alam juga? Alam, oke. Karena ya, kita akan memahami sedikit tentang proses pembuatan anyaman. Kemudian dari yang awal nanti tentang materinya ya. Coba kalian bisa perhatikan ke depan sebentar. Ini Pak Hadi buatkan untuk PowerPoint, tapi saya pakai videonya. Pak, nanti kalau misalkan nggak bisa boleh tanya. Boleh, silakan ditanyakan. Pak, kalau nggak bisa boleh diam? Ya boleh. Tapi nanti ingat, kamu kalau nggak tanya nggak akan bisa. Coba lihat sebentar ya. Kita akan memahami one by one, satu persatu. Materi menganyam sederhana. Latar belakang, coba kalian lihat. Menganyam adalah teknik membuat kerajinan tangan dengan cara menindih-nindih atau menghilangkan bahan-bahan tertentu sehingga membentuk pola dan tekstur yang menarik. Jadi kalau kalian perhatikan seperti yang Pak Hadi bawa ini ya, ini contoh dari pakan sama lungsen, nanti akan tak jelaskan lagi. Yang kita butuhkan ini nanti akan tumpang tindih, ditaruh di atasnya kemudian kembali lagi di bawahnya seperti ini. Ini namanya tumpang tindih. Paham ya? Seperti halnya ketika kalian perhatikan tas-tasnya ibu-ibu itu kan kalau membuatkan anyaman sederhana, terus kemudian kan tumpang tindih kalau kita lihat. Oh ya. Bahan yang umum digunakan dalam menganyam antara lain bambu. Masih ada bambu di sekitar kalian? Masih. Rotan. Tahu rotan? Tahu. Apa rotan? Rotan. Rotan bukan menjalin loh ya. Rotan masih mudah didapatkan. Pernah lihat di pasar ada enggak? Tidak ada. Rotan itu beda sama bambu anak-anak. Kalau bambu itu kan lebih besar, diameter lebih gede lah ya. Tapi kalau rotan tidak. Tapi rata-rata ini juga digunakan orang untuk membuat karyanya. Cuman prosesnya ketika nanti kita akan membuat itu lebih simple. Beda lagi sama bambu. Kalau rotan nanti tinggal kita olah, kemudian ketika nanti mau penggunaan tinggal dimasukkan ke dalam air. Selesai, nanti dia akan lentur sendiri. Kemudian ada lagi pandan. Tahu pandan? Tahu. Apa ciri khasnya pandan? Berduri. Oke. Apalagi? Warna hijau. Warna hijau. Memang ada yang warnanya selain hijau. yang cowok, yang mas-masnya pernah tahu pandan atau tidak pernah tahu? Masih ada mungkin di belakang rumahnya. Yang jelas pandan itu memang difungsikan untuk karya anyaman. Setahu kita, mbah-mbah kita tuh zaman dulu ketika membuat berbagai macam bentuk itu menggunakan pandan. Satu contoh biasanya kalau kalian lihat tempat ayam yang dipondong tasnya itu juga dari anyaman pandan. Sama biasanya apa? Yang kalian tahu selain pandan itu apa sih? Apa? Belarak. Tahu belarak? Kalau orang desa itu biasa menyebutnya belarak. Apa itu belarak? Daun kelapa. Oke, bagus. Kemudian ada lagi mendong. Bahannya macam-macam ya teman. Bahan mendong. Tahu mendong? Bener nggak tahu mendong? Itu misalnya ada di perairan. Hampir sama dengan yang namanya enceng gondok. Kalau enceng gondok itu kalau saya lihat kemarin ada pameran yang namanya karya anyaman juga, tapi dibuat perkakas, bisa berbentuknya untuk kerajinan sama tas-tas, kemudian digunakan untuk sandal juga bisa. Yang terakhir sama rumput laut itu juga bisa dipakai. Tapi sebenarnya untuk karya anyaman itu tidak memandang yang namanya bahan anak-anak. Banyak sekali yang bisa kita gunakan. Coba nanti kalian lihat, terus kemudian kita coba untuk kita buat ya.
Selanjutnya, sebentar dari sini ada yang tanyakan enggak? Tidak ada? Pinter sekali. Berarti paham ya, kalian tuh siswa-siswa yang cerdas. Kemudian, amin. Unsur-unsur dasar dalam menganyam, yang pertama ada lungsen sama pakan. Ya, ini tadi yang Mbak Adi sebutkan. Ini namanya adalah pakan. Ini pakan. Pakan, ini pakan. Kalau yang lungsen seperti apa? Ini lungsen. Pakan kita masukkan. Ini namanya pakan, tingkat-tingkat. Namanya apa ini? Pakan. Ini namanya lungsen. Apakah lungsen itu? Itu penjelasan di depan. Lungsen adalah bagian benang atau bahan anyaman yang diletakkan secara horizontal atau melintang, berfungsi sebagai dasar atau landasan dalam proses penganyaman. Biasanya lebih lebar dan tebal dibandingkan pakan. Itu kalau bahannya yang lain. Nanti yang kita gunakan tapi bukan bahan itu ya, kita akan gunakan bahannya sederhana. Kemudian yang kedua ada pakan. Apakah pakan itu? Pakan adalah bagian benang atau bahan anyaman yang diletakkan secara vertikal atau tegak lurus terhadap lungsen. Tuh. Berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menjalin atau mengikat lungsen. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada ini, maka tidak akan menjadi anyaman. Kamu bisa menatanya, tapi kalau tidak ada lungsennya, dia akan bisa. Kita lepaskan, maka dia akan apa namanya? Morat-marit, hancur, pisah. Kalau ada ini fungsinya adalah untuk mengunci, menguatkan. Berfungsi untuk menjalin atau mengikat lungsen biasanya lebih tipis dan lentur dibandingkan lungsen. Dari sini ada yang tanyakan? Tidak. Oke, lanjut ya. Kemudian jenis-jenis anyaman berdasarkan arah benang. Coba, ada 3 yang harus kalian paham. Ada yang 1 arah, ada yang 2 arah, sama 3 arah. Tumpang 1, tumpang 2, tumpang 3. Itu nanti caranya nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Kalau yang 1 arah, semua benang atau bahkan melewati semua benang lungsen secara bergantian. Biasanya kalau tumpang 1 meloncatnya 1 tok. Tapi kalau tumpang 2, kalau 2 arah, maka meloncatnya nanti ketika pembuatan harus loncat 2 dan seterusnya. Pak, kalau misalkan saya membuat yang loncat 3, 4, 5 boleh Pak? Boleh. Asalkan nanti kalian tahu tekniknya. Paham ya? Membuat yang segi 5 bisa, segi 6 bisa, dan lain sebagainya. Kemudian anyaman yang 3 arah, benang pakan dibagi menjadi 3 kelompok yang saling bergantian melewati benang lungsen, menghasilkan pola yang sangat kompleks dan dekoratif. Selanjutnya, alat dan bahan menganyam. Bahannya yang pertama adalah bambu rotan seperti tadi yang Mbak disampaikan. Ada mendong, ada pandan, rumput laut atau bahan lainnya yang mudah dianyam. Kemudian alatnya yaitu pisau, gunting, alat ukur, jarum anyam, dan alas kerja. Tapi untuk hari ini seperti yang kemarin Pak Adi sampaikan, bahwasanya kita akan membuat anyaman itu dari bahan kertas folio, kertas buffalo, bisa, semuanya bisa dipakai. Makanya yang dibutuhkan nanti adalah penggaris, cutter, gunting, dan lain sebagainya. Berikutnya anak-anak, langkah-langkah menganyam. Yang pertama yang harus kalian siapkan yaitu adalah bahan-bahannya. Persiapan yang pertama, potong bagian sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian pembuatan lungsen, susun lungsen secara sejajar dengan jarak yang sama. Kemudian yang ketiga, pembuatan pakan seperti tadi, pakan dibuat ya anak-anak ya. Kemudian pembentukan pola buat pola yang diinginkan. Boleh membuat pola dulu. Biasanya kalau pola itu harus menggunakan yang namanya kertas trimin, itu juga bisa. Nanti kita sesuaikan. Entah itu mau membuat bentuk huruf atau bentuk bunga dan lain sebagainya, nanti bisa kita gunakan. Yang terakhir, penyelesaian atau finishing. Harus kita rapikan ujung-ujungnya dan kemudian memberikan aksen-aksennya. Jadi kalau terakhir nanti kan ada yang tidak sejajar, kemudian ada yang agak-agak terpisah. Nanti harus kita dempetkan, kita preskan. Ada yang tanya kan? Tidak. Beneran? Benar. Kira-kira bisa buat nanti? Insya Allah. Siap. Kemudian selanjutnya, ini contohnya anak-anak. Contoh yang pertama ini apa? Tas. Bag. Kemudian ada apa lagi? Dompet atau wallet. Kemudian yang terakhir?
Apa ini? Tikar. Yang terakhir apa lagi? Instalasi. Instalasi itu adalah sebuah karya yang bisa kita pajang, bisa di atas sini atau di dinding dan lain sebagainya. Atau penutup ruangan itu yang namanya instalasi. Tergantung kalian. Oh ya. Sebenarnya kalian macam-macam anak, banyak sekali. Tergantung nanti pembuatnya atau kalian. Kalau sudah memahami ilmunya, maka yang terakhir kira-kira mau kalian buat apa? Selanjutnya, ya ini langkah-langkahnya. Tugas kalian adalah menyihir kertas yang akan nanti kalian bawa menjadi karya yang bagus. Siap menyihir ya? Membuat karya, membuat bentuk-bentuk yang harus kalian buat. Oke anak, ini saya bagikan buat kalian ya. Tugas kalian hari ini adalah membuat anyaman sederhana. Satu kelompok nanti membuat 3, jadi nanti silakan dikondisikan. Kalian saling bantu membantu, karena memang waktunya kalau satu hari itu membuat karya juga membutuhkan waktu ya. Bentar. Di sini Pak Hadi sudah ada yang disiapkan. Saya kasih contoh samplingnya. Nanti yang lain, semisal kalian mau memotong sendiri silakan. Yang cowok itu jelas handal-handal ini. Sampai di sini ada yang tanyakan enggak? Ayo tanya. Tanya aja enggak apa-apa. Kalau tidak mau tanya nanti kalau sesat di jalan boleh ya. Atau mungkin ada yang pernah punya pengalaman membuat anyaman? Aku tahu Pak, diajari dokku gawe kloso. Kelambi, kalau baju itu ada tapi bukan di wilayah kita ya. Ini Amit. Nanti dipotong lagi. Kenapa boleh tanya aja enggak apa-apa. Yang cowok Amit. Ini contohnya ini ya, contohnya ini. Dipotong nanti sejajarkan, dipotong panjang untuk pakannya. Ini untuk yang lungsennya, ini pakannya. Jadi dipotong. Ini saya bawakan untuk tataannya, untuk pemotongnya nanti kita gunakan cutter anak. Wah, iya? Aja penggaris. Kamu bawa penggaris? Alatnya silakan dikeluarkan. Kalian bawa nggak? Yang bawa silakan dikeluarkan. Penggaris boleh dikeluarkan, gunting dikeluarkan. Kenapa? Satu, dua. Latihan memotong ya Mas ya. Nanti latihan memotong. Ini untuk longsennya itu seperti ini. Nanti pakannya nanti yang memanjang. Kira-kira merah itu lawannya dikasih yang warna apa? Putih. Coba nih. Sebagian sudah tak bantu untuk memberikan contohnya biar kalian gak bingung. Ini yang mana ya? Tak carikan dulu lagi. Kenapa? Boleh tanya-tanya aja. Gimana? Mau tanya ukuran untuk lungsen sama pakannya? Kalau lungsen itu ukurannya yang sesuaikan yang tadi. Contohnya yang tadi tak potong-potong itu 1 cm kali 1 cm. Cutternya silakan dikeluarkan anak-anak. Boleh? Iya silakan, mau apa? Tanya aja enggak apa-apa.
Silakan dipotong anak-anak ya. Motongnya harus menggunakan alatnya ini. Cutter-cutternya sudah. Ini loh. Sama berdiri aja tidak apa-apa biar mudah nanti. Satu contohnya ya seperti ini Pak contohkan. Kalau nanti misalkan ini wes putul apa itu enggak tajam lagi, nanti dipotong di sini. Ya. Potong aja sampai selesai itu. Ya. Fungsinya ini adalah untuk menajamkan. Nanti kalau misalkan sudah tidak tajam tapi kamu pakai, maka nanti hasilnya jelek. Ya. Dan ketika memotongnya, tekniknya itu tidak boleh satu kali, harus berkali-kali. 1, 2, 3. 2 tak ya cukup ya. Ini gantian silakan, motong siapa? Mana tadi yang kertasnya tadi? Dipotong nanti gantian. Kalau misalkan kalian ya untuk memotongnya nanti kesusahan, nanti baru dikasih contoh. Atau ini aja, mending temennya yang satunya kalau ingin mengerjakan juga itu bisa ngasih titik-titiknya, poin-poinnya dikasih dulu. Ini kita kasih tambahan. Tak kasih tambahan. Kalian bisa membuat lungsen atau pakannya. Berapa penggaris? Keluarkan penggarisnya. Anak-anak ada yang sisa penggarisnya enggak? Bisa? Oh, harus pakai tataan, gantian. Sebentar, gantian dulu. Cutternya gantian aja. Yang lain bisa ngasih titik per titik aja, titik per titik. Oh iya. Atau kamu kasih pensil aja dulu biar nanti pas. Ya. Pensilnya, udah punya pensil? Saya cek nanti ya sampai mana ya. Nanti jangan lupa ketika nanti kalian selesai untuk membuat karya, silakan dipresentasikan ke depan. Kalau kelompok kalian ternyata mampu untuk membuat 3 atau membuat 4, 5, ya maju semuanya. Silakan dipresentasikan masing-masing. Pak, kita mampu membuat 5, Pak. Jadi silakan nanti ke depan. Kenapa? Boleh tanya. Ya. Nanti save. Boleh. Yang penting satu karya dibuat 2 anak bisa. Memang karya anyaman itu membutuhkan waktu yang lumayan lama. Jadi harus butuh ketelatenan. Kalau nanti kamu nggak telaten maka hasilnya pun ditata lagi seret. Dipas nondok. Dipaskan dulu ya. Dipaskan dulu. Kenapa? Yang maju nanti. Satu kelompok boleh, 4 boleh, 3 boleh, atau semuanya ikut semuanya memperkenalkan satu kelompok. Kenapa? Ada yang susah anak-anak pembuatannya? Boleh. Yang penting buktikan kalau kalian bisa membuat atau mengerjakan karya anyaman yang bagus ya. Kalau kemarin kita sudah membuat karya yang lain bisa, masa anyaman aja enggak bisa. Selanjutnya nanti kalau misalkan kalian ingin membuat menggunakan bahan yang lain, itu bisa, asalkan kita membuat karya anyaman yang sederhana dulu. Ini tumpang berapa? Oh bisa, boleh, boleh. Temukan teknik yang lain juga tidak apa-apa anak-anak. Misalkan kayak tadi ya, contoh yang kalian lihat rata-rata ada yang tumpang 1. Oh ya, sambil dilihat lagi anak-anak, sambil mengerjakan tugasnya. Ini siapa tadi kurang? Coba dimasukkan nanti ya. Loh, pakai itu aja, tataan. Bentar, pakai tataan aja.
Pakai tatan aja enggak apa. Gini aja, coba saya lihat, bantu dulu ya sebentar. Kalau di atas meja masih bisa. Bisa, cuman penggarisnya ini Kurang cepat. Oh, dipakai. Ada yang kelebihan penggarisnya? Contoh-contoh ya. For example lah ini. Kalau kita tidak ada tataannya, Nana, seperti tadi yang kamu buat, ribet kan, susah kan? Harus ada tataan bagian bawah. Dan ketika memotongnya itu jangan sampai langsung kepotong. 2 kali, 3 kali, set 3 kali. Nanti hasilnya akan bagus ketika memotong. Atau kalau misalkan ini sudah tidak tajam, ini kita potong dulu. Coba Wadi pinjam sebentar. Cutternya mana tadi? Boleh tanya anak-anak kalau kalian nggak paham atau susah pas waktu mengerjakannya. Ini ya, dilihat ya. Ini kita potong sini. Ini Wah. Potong. Kena itu. Enggak apa-apa. Resiko ya. Ini jangan dipaksakan. Sudah selesai? Pak, ini harus dipepetkan. Satu-satu aja. Ini gak dipotong aja. Belum. Oke, nanti dipotong dulu. Cutternya? Saya cutternya. Cutternya di belakang satu. Pak Adi punya isi, kalian kalau punya yang wadahnya bisa dipakai. Punya isinya enggak? Cutternya ini. Tapi ini jangan dipakai, nanti kasihan kalau kena malah. Cutter. Kasih titik aja sih, ya. Oh gitu. Berdiri aja enggak apa-apa Mas, nanti biar gampang. Berdiri kalau nanti kamu duduk nanti susah enggak. Berdiri aja dipotong sini. Nah ini misalkan. Hati ya tapi ya, soalnya tidak ada wadah ya. Nah, kalau sekali potong bisa, cuman masalahnya nanti kurang rapi Mas, biasanya gitu. Berarti itu pernah buat itu bahannya dari kulit sama yang namanya dari pelepah pisang. Kalau teknik pemotongannya salah, maka nanti hasilnya juga kurang rapi. Kali-kali ya. Kalau belum potong nanti tambah lagi. Coba sini Mas, potong sini ya. Rondo-rondo apa? Agak-agak salah sini. Sebenarnya enak pakai yang panjang. Garisnya panjang sudah selesai? Belum. Bisa. Belum dipotong. Gak bawa cutter. Ada titiknya enggak? Sudah di titik. Tak kasih itu aja, isi aja ya. Gimana? Betul sekali. Bagus. Sudah, Wah? Sudah selesai, Pak. Sudah selesai.
Ada punya tataan seperti itu? Punya Dok sama Dok? Punya tataan seperti ini enggak? Enggak punya, Pak. Multifungsi nih. Kalau kamu misalkan suka stiker ini bisa dipakai. Apa dia, Pak? Tataannya. Punya. Ini. Kalau sudah bisa gantian anak-anak atau gini aja, kamu ke temanmu sana juga bisa untuk motongnya ya. Tuhan Mas, kamu agak ke atas ini. Kita dulu. Wah, bagus. Ini warnanya bisa warna-warni gini ya. Ini kalau buat harus dipepet, no. Langsung dipepet. Finishing kayak tadi kan terakhir kan ketemu pepet. Ini biar bisa dipepet, no. Apa bahasanya? Dirapatkan. John B. Ring, nah, dirapatkan seperti ini. Set. Set. Jadi kan more interesting, lebih menarik. Ini juga. Terus kan? Jangan lupa nanti kalau dipresentasikan ke depan itu sesuai apa yang kamu buat ya. Kalau kamu suka membuat yang tumpang satu, ya memang tumpang satu. Kenapa kamu suka membuat tumpang satu? Biasanya itu kalau tumpang satu kan lebih mudah, ya, sama simple gitu. Boleh. Kalau nanti presentasi ke depan untuk karya kalian, boleh membawa catatan sendiri, boleh ngomong langsung juga boleh. Oh, wes dadi loro. Satu kelas ini ternyata nanya cerdas-cerdas ya. Pernah kebayang nggak kalian membuat karya itu nanti mau kamu tempel di kamar? Hah? Itu dibuat untuk apa ya? Kayak tulisan juga bisa. Yang penting polanya itu harus dibuat dulu. Pak, kalau misalkan tanpa pola bisa Pak? Bisa, tapi itu jarang anak. Lebih bagusan kita harus membuat desain, polanya kita buat, baru nanti kita praktekkan membuat. Motongnya mana Mas? Motongnya tuh sini. Tuh. What's going on? Harus ini loh, agak miring. Kamu sakit Mas? Ya nggak masuk anak-anak, nanti kalau misalkan dia ketinggalan, kalau tanya silakan dikasih tahu ya untuk caranya dan lain sebagainya. Kasihan nanti kalau nggak masuk kemudian kita ketinggalan untuk materi membuat anyaman satu. Nanti kalau ada anyaman dua, anyaman satu nggak bisa ya tetap nanti susah.
Sambil dikerjakan anak-anak ya, ini contoh yang tetap kalian buat. Pasti ada yang buat seperti ini. Ini tumpang 1 ditambah tumpang 3, timbang 4 dan lain sebagainya. Kalau yang tengah ini adalah tumpang 1. Loncat 1 tuh. Kalau yang ini macam-macam. Tumpang 2 semuanya. Semisal mau membuat yang ukuran besar bisa Pak? Bisa. Tergantung kalian. Kalau hari ini kalian misalkan ukurannya, potongannya yang pakainya cuman 1 cm ya. Berarti kalau nanti bahan medianya yang kalian buat yang ukuran besar, maka nanti ukuran ketika memotong lungsennya pun juga harus yang beda. Tidak 1 kali 1 tapi bisa 2 atau 3. Silakan dilanjutkan ya. Berapa tadi? Sambil mengerjakan anak-anak, ini ada contoh pembuatan ya, nanti biar kalian ingat nanti. Selesai. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Ya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali di channel Alex ya, dan teman-teman, kali ini kita akan mengusung tema anyaman lagi ya. Teman-teman yang suka anyaman pasti ingat dengan lembar ini ya. Jadi untuk lembar yang saya gunakan ini itu bahannya adalah kertas PC. Kertas PC itu apa? Biasanya untuk kertas cover kalau itu ya. Jadi kertas yang saya gunakan ini adalah kertas jenis PC atau cover buffalo yang biasa dipakai untuk sampul kalau teman-teman pergi ke toko kopi atau toko kertas ya. Biasanya digunakan untuk sampul printing atau sampul apa gitu ya. Dan hanya itu dan ukurannya itu sudah seperti ini. Ini adalah ukuran kertas F4 atau kertas folio ya. Jadi ini ada panjangnya 33 kali 21,5 cm ya. Dan ini sudah saya potong jadi 29 ya, 29 kolom.
Yang masing-masing ini ukurannya 1 cm ya. Masing-masing ini ukurannya 1 cm. Nah, kemudian untuk isiannya, ini isiannya ya. Untuk isiannya sendiri ini saya menggunakan kertas yang sama, bahannya kertas yang sama dengan ini. Kemudian saya potong, nah ini hampir sama. Kemudian saya potong ini ukurannya 1 cm. Ya, tentunya kalau panjang sesuai dengan kertas ya. Ini ukuran 1 cm. Jadi nanti seimbang dengan yang saya gunakan atau dengan kolomnya. Dan untuk jumlahnya sendiri, jumlahnya ini teman-teman bisa menyediakan 17 batang ya ini ya, 17. Atau bisa dilebihi juga nggak apa-apa. Anak-anak ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok belakang? 1 menit lagi kita presentasi ke depan ya. Silakan di-showkan, ditunjukkan karya kalian ke teman-teman depan nanti. Yang kalian buat apa, terus kemudian susahnya apa membuatnya. Silakan disiapkan untuk karyanya di mejanya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Oh ini yang ke 1. 1, 2, 3, 4. Kalau membentuk seperti ini berarti kita hitung dari sini. Ini kan tumpang 1, 2, 3. Tapi membentuk terakhir ini membentuk segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentuk segi 6. Jadi kalau presentasi nanti semudah segampang mungkin. Satu kelompok maju semuanya. Iya, ini hasil dari teman-teman kita kelompok 2. Kenapa? Nah, kalau bagus lagi itu kalau dibuat kayak misalkan bentuk bunga itu bisa, atau tulisan bisa. Tapi enggak harus medianya kertasnya yang lebar. Kayak nanti untuk pertemuan berikutnya Pak Adi sudah siapkan ini. Kita akan membuat karya yang lebih besar dan dibentuk sesuai dengan apa yang kamu suka. Tapi nanti akan Bapak Adi jelaskan. Hari ini enggak, ini diselesaikan dulu ya. Kelompok 1 sudah siap untuk presentasi? Sudah siap. Kelompok 2 gimana? Belum, tinggal dikit lagi. Kelompok 3 gimana? Sedikit lagi. Kelompok 4? Latihan presentasi anak-anak ya. Yang selesai bisa presentasi lagi ke depan? Bisa presentasi dulu ya. Siapa yang mau mengawali? Saya yakin karya kamu bagus-bagus ini. Kelompok 1 kalau sudah siap silakan ke depan. Bagus loh itu, Wah. Iya, tinggal main potong ceklik.
Ini jadi rambut yang Iya. cepat gini. Ini yang dipresentasikan yang sudah jadi Oh iya, 2, 3. tiga. Simple semuanya ya. Semuanya. Sudah, Julia sudah siap? Oke. Jadi saya harapkan nanti kalau kalian sudah sampai di rumah, kalau memang untuk prakteknya masih kurang, silakan dicoba lagi untuk di rumah sendiri ya. Siapa tahu membuat surprise hadiah buat buat orang tua juga bisa kan? Sudah siap kelompok 1? Oke, ya nanti ini ya yang bagus sih semuanya sudah siap pakai pentas. Oke. 3. Ini pun kan hasil jadi kerja keras kalian kan. Kalau mengandalkan satu orang kadang kita juga susah. 2. 1, 2, 3. Macam-macam. Kan 1, Iya. 3, 2. Jadi 1, 2, 3 ya, Pak? Iya betul. Kalau ini kan cuma 1. 3, 2. Emang 3. Iya. Melewati berapa? Ini melewati 2, ini 1, ini 2, ini 2, ini 3 tuh 2, 3. Iya. 6. Bentuknya segi 6 sama. Iya 1. Ayo silakan anak-anak yang mau presentasi dulu siapa ke depan. Waktunya kita terbatas. Nanti ada tugas kecil lagi buat kalian untuk mengerjakan soal pemahaman tentang anyaman ya. Siap? Bentar. Ini nanti buat kalian ya. Sudah. Silakan kelompok 1 ke depan anak-anak. Yang lain silakan diperhatikan ya. Ada kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Salam dulu. Salam dulu anak-anaknya. Silakan salam dulu. Ini silakan di bawah, kembali di bawah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, perkenalkan nama saya Julia Ramanggraini sebagai moderator dan notulen berserta anggota kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil karya kelompok kami, anyaman tumpang 1, 3, dan 6. Coba ditunjukkan ya. Yang mana? Ini adalah anyaman tumpang 6. Tumpang 6. Ini adalah anyaman tumpang 3. Dan ini adalah anyaman tumpang 1. Yang paling menarik menurut kalian yang mana? Anak-anak, kira-kira yang paling menarik yang mana? Yang hitam? Yang tengah. Ternyata memang perpaduan warna penting juga ya. Oke. Oh, yang itu ya, kombinasi antara warna hitam sama
sama pink. Oke, selanjutnya silakan. Alasan kami membuat anyaman tumpang 1, 3, Didekatkan, dan 6 didekatkan. adalah mudah dibuat dan dipahami. Oh gitu ya. Terus ada lagi? Manfaat membuat anyaman adalah mengasah keterampilan motorik halus karena menggunakan tangan dan jari, demikian juga kondisi mata. Oke, siap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Jika pedang melukai tubuh, masih bisa sembuh. Jika lidah melukai hati, entah di mana obat bisa Asik. dicari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3 yang mau maju kelompok 2. Kelompok 3. Silakan maju. Boleh. Mau maju 3, mau maju 2 silakan. Yang penting mewakili untuk masing-masing kelompok. Silakan maju ke depan. Ayo Septi. Pokoknya seunik apapun itu karya kamu ya. Jangan takut ketika kita mau presentasi. Kalau ini bawa siapa yang bagian salam dulu? Oke. Bismillah. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 ingin menunjukkan karya kita, yaitu anyaman dari kertas buffalo. Tumpang berapa itu yang dibuat? Tumpang 1, Tumpang 1. 6. Kira-kira yang paling interest yang mana ini anak-anak? Yang low. Yang catur. Oh iya. Sebenarnya kalau saya lihat anak-anak ya, semuanya tuh bisa dibentuk sama yang seperti yang ini yang ketiga tadi. Tergantung nanti kalian membuat outline-nya. Kalau satu kertas besar, misalkan kamu membuat outline-nya bentuknya bunga, maka nanti akan jadi bunga. Kalau ini dibuat bentuknya seperti love. Ada lagi? Susah yang mana ketika membuat? Yang ini. Kenapa? Alasannya apa? Any reason? Karena unik. Butuh waktu lama ya? Ya. Harus benar-benar jeli itu mana yang ditumpangkan dulu sama yang tidak. Nanti kalau memang keliru, maka nanti dia akan bisa mengunci. Oke, sudah? Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2 anak-anak. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Hebat ya, tugasnya unik-unik kalau buat itu. Bismillah. Buat berapa karyanya? 4. Pak. Ada yang buat 3, ada yang buat 4. Ini membuat 4. Siap. Silakan. Presentasikan dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zaino sebagai perwakilan kelompok 3 sebagai moderator. Di sini kelompok kami membuat 3 anyaman. Anyaman yang pertama yang mana? Yang pertama yang biru. Ini tumpang 1. Tumpang 1, kemudian Ini tumpang biru. Tumpang 6. tumpang 6, oke. Ini campuran, Pak. Campuran. Siap. Ada campuran antara tumpang mana itu? Tumpang 1, Tumpang ada 2 juga, ya 3 aja, 7 ada. 7, Pak. Wah, keren. Itu membentuk apa itu? Yang paling pojok ya warna hijau. Oh, logo farmasi. Oke. Kemudian ada lagi karena Itu yang terakhir. paling pojok yang warna kuning sama hijau itu
Itu tumbang satu, Pak. Tumbang satu. Dari kesekian ini yang paling kalian anggap yang susah pengerjaannya lama tuh yang mana? Yang ini sama yang Oh iya, sama ya, sama yang kelompok 2 tadi. Memang kalau kita keliru untuk memberikan tumpangan, nanti dia nggak akan bisa mengunci. siap. Ada lagi yang mau disampaikan? Sekian dari kami. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangannya. Yang terakhir selanjutnya kelompok 4. Silakan maju ya kelompok 4. Silakan maju yang kelompok 4 anak-anak. Kalau misalkan selesai cuma 2 tidak apa-apa, 3 tidak apa-apa. Kalau misalkan lebih dari satu kelompoknya membuat orang 4, membuat 5 juga boleh. Silakan maju ke depan anak. Silakan bawa maju anak-anak, bawa maju ke depan. Karetnya dibawa maju tadi. Semuanya sekalian silakan ke depan. Nggak apa-apa, buat 1, 2. Anda apa-apa, bawa aja, bawa maju aja. Ini yang kelompok 4 karena memang waktunya terbatas sama alatnya ya. Jadi Pak Adi juga mengondisikan, Pak Adi juga tahu. Memang waktunya, nah kalau nanti waktu kita cukup dan ada yang kosong, misalkan waktu kosong nanti bisa kita tambahkan lagi ya. Oke, salam dulu anak-anak, salam dulu. Ini dibawa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mempresentasikan karya kalian ya. Membuat berapa karya itu? Membuat 2 karya. 2. Tumbang berapa anak-anak? Ada yang tahu enggak kira-kira ini tumbang berapa? 3. Ya, Pak. Ini tumbang 2. Yang satunya? Tumbang 1. Ini tumbang 1 ya. Hampir rata-rata semuanya membuat tumbang 1 ya, sama tumbang 2. Memang alasannya sama yang tadi, lebih mudah, lebih ringan ya. Kalau nanti misalkan waktunya cukup, kamu pengen membuat tumbang 3 enggak? Teman-teman. Pengen? Sanggup. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih ya. Silakan duduk. Anak-anak memang ketika membuat karya itu satu ya, membutuhkan waktu yang lumayan, juga ketelatenan. Seandainya kalian kurang telaten, maka jangan harapkan ketika nanti kalian akan membuat karya yang bagus. Semua butuh ketelitian. Kalau nanti nggak teliti, maka tidak akan jadi karya. Jadi seperti itu. Hampir sama dengan karya-karya yang lain. Membutuhkan pencermatan, semua membutuhkan yang namanya tenaga sama ketelitian. Tuh ya. Anak, Badi ada. Oke, Badi tugas untuk kalian ya. Silakan dikerjakan. Perwakilan saja nanti. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. 2 orang. Bentar ya. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Dicopot aja dapat bagian. Silakan dibaca yang teliti, kemudian diisikan sesuai dengan apa yang kamu pahami tadi ya. Pak Adi kasih waktu 5 menit. 7 menit? Oke, siap.
Udah ya soalnya ya. Sudah selesai. Diteliti lagi, nanti kalau ada yang salah nanti gimana? Sudah anak-anak? Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Perwakilan dari kelompoknya silakan dikumpulkan ke depan. Oke, siap. Sudah kumpulkan semuanya ya. Ini jawaban kalian saya anggap kalau memang betul, berarti kalian memang benar-benar paham ya. Nanti saya koreksi, nanti saya kasih tahu, saya infokan ke kalian semuanya. Oke. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan lagi anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Biar kalian tambah semangat, kalian tambah menjadi lebih hidup. Silakan berdiri. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, terima kasih. Bentar ya. Siap ya? Semuanya harus ikut. Ayo. Hei. Sik. Lagi. Ayo kiri.
Lagi. Awas. Putar. Depan. Alah. Bentar. Ini ada yang versi yang lain. Biar lebih hidup lagi. Ulang. Ayo ulang. Kita ulang ya. Biar tambah semangat. Geser. Mas geser. Siap ya. Lompat. Asik. Kiri. Ayo kiri. Kanan. Depan kunci tawas. Mundur. Hei. Putar guys. Ada dah. Lagi. Ayo ikut semua ya. Pas. Asik. Siap ya. Pinggang. Hawa. Ayo jangan salah ya. Awas. Hei. Asik. Siap ya. Depan lagi. Ayo samakan. Lanjut. Superstar ya. Kanan, kiri, lagi awas. Ayo cowok. Yo cepat. Lagi awas. Oke awas. Tuh. Ayo. Awas. Power. Superstar lagi. Awas. Bisa ya. Ulang lagi. Tepuk tangan boleh ya. Awas lagi, angkat. Hei. Oke, sudah. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Anak-anak sedikit Pak Ati mau kasih motivasi untuk kalian ya. Dalam pembuatan karya itu tidak ada yang susah. Rata-rata itu masih membutuhkan tahapan-tahapan tertentu. Kalau hari ini kalian membuat karya tapi tidak seperti yang kalian bayangkan, maka nanti ketika nanti ada waktu silakan dicoba lagi dan dicoba lagi. Ingat ketika misalkan ya kita menjadi seorang pengusaha di bidang apapun karyanya, itu pun tidak dengan cara yang gampang. Caranya yang lumayan sulit, complicated semuanya. Jadi tahapan-tahapan yang awal yang tidak kita tahu harus kamu cari. Itu intinya kalau kita ingin sukses maka harus kita giat-giat untuk selalu belajar. Jangan bosan-bosan. Pokoknya kalau pengen bisa apa yang kalian belum bisa, maka tetap harus kalian cari. Kalian pengen nggak menjadi orang yang sukses? Pengen enggak? Ayo jawab jujur, pengen enggak? Pengen. Dan harus kalian cari. Sampai mana? Sampai manapun sehingga kalian dapatkan. Itu ya. Kemudian untuk apa ya Nana ya? Kita refleksi dulu ya. Kita refleksi tentang kalau kelompok satu tadi kira-kira yang paling susah tadi apa? Tumbang 6. Tumbang 6 itu kalau pengerjaan satu orang bisa enggak kira-kira? Enggak bisa ya, harus 2 orang, 3 orang ya. Kemudian nanti bagian untuk pemotongnya juga lumayan lama apa cepat? Lama. Itu masih yang kecil. Coba nanti kalau kalian misalkan ada alatnya, memiliki alat untuk pemotong, maka akan lebih cepat. Apalagi ada lagi? Tumbang 3, kelompang 3 juga lumayan. Itu aja. Kalau yang kelompok 2 tadi apa? Yang paling kalian anggap yang paling rumit, yang paling complicated itu apa? Tumbang 6. Kenapa tumbang 6? Sulit. Kalau keliru untuk
menumpangkan, menindihkan, maka nanti juga dia tidak akan bisa mengunci. Itu di situ anak-anak. Memang semuanya ada yang susah enggaknya. Tapi kalau misalkan dibilang yang namanya sulit juga tidak. Cuman kita memang belum sering mungkin untuk membuat. Nanti kalau kalian sering membuat, maka nanti hal-hal yang sulit nanti akan menjadi yang gampang. Apalagi ada lagi? Yang kelompok 3 apa tadi? Farmasi tadi. Awalnya kalau kalian membuat farmasi itu seperti apa? Harus digambar dulu dan tidak usah? Di sketch dulu ya. Kalau di sketch dulu kita langkah-langkahnya mengikuti sketch yang kalian buat. Oke, bagus, itu cocok itu. Nanti kalau pengen membuat yang lebih rumit lagi bisa. Cuman dia memang waktunya itu lebih panjang gitu aja. Kalau nanti waktu-waktu yang kosong yang kalian dapatkan di rumah silahkan buat lagi. Kalau yang terakhir kelompok yang keempat tadi. Apa mudah semuanya? Apa yang paling susah? Kalau yang lain kan bisa membuat 2, 3. Kenapa kelompok kalian cuma bisa membuat 2? Ceritakan kenapa? Karena susah alatnya, mendapatkan alatnya, atau susah apanya? Alatnya. Oh iya, Nana. Makanya besok lagi ketika nanti misalkan kita mau praktek, alat itu yang dibutuhkan yang utama. Kalau alatnya tidak punya, maka jangan harapkan kita bisa membuat karya yang bagus. Alat itu penting, tuh ya, Nana ya. Bahan siap, tapi alatnya nggak ada, maka juga percuma. Maka alat dan bahan itu nanti harus berkesinambungan. Tuh ya. Ada lagi yang mau tanyakan anak-anak? Tanya-tanya yang sesuatu yang mungkin kalian ingin tahu itu apa? Coba. Kali ini kan baru menggunakan yang namanya bahannya bahan kertas. Bayangkan ketika kalian menggunakan bahannya terbuat dari gedebok. Mas, pelepah pisang. Kalau kalian bayangkan kira-kira susah apa tidak? Kenapa susah? Padahal di belakang rumah ada. Apa? Susahnya di mana? Ngebentuknya. Ngebentuknya apa menunggu bahannya siap dipakai? Menunggu bahannya. Prosesnya tahu enggak? Kalau gedebok itu sebenarnya tuh kering apa basah sih? Basah. Ayo. Gedeboknya basah maka harus dikeringkan dulu. Pas waktu musim seperti ini tuh waktu yang cocok. Biasanya kalau kita mengeringkan cuma membutuhkan waktu 2 hari selesai. Tapi kalau sudah musim penghujan, jangan harapkan kalian bisa mengeringkan dengan waktu yang pendek. Mesti membutuhkan waktu yang panjang gara-gara musim hujan. Kalau hari ini waktu yang kering, maka nanti kalian bisa mempersiapkannya untuk membuat bahannya sehingga mudah untuk kita buat. Gitu ya. Apalagi anak-anak? Apa ya? Apa ya? Ada bayangan lagi enggak? Kira-kira apa yang kalian ingin tanyakan sebelum nanti kita akan melanjutkan ke anyaman yang kedua? Ayo, tanyakan dulu. Ada enggak? Apa harus Pak Hati aja yang tanya? Apa Julia mau tanya mana? Tanyakan aja, nggak apa-apa. Hari ini kita empat main seperti hanya kemarin. Kalau nggak tahu nanti kalian nggak akan bisa menyelesaikan tugas yang Pak Hadi kasihkan dong. Tidak ada beneran? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan merefleksikan dari karya yang kalian buat. Anak-anak, ketika membuat karya yang tadi, saya ingin contohnya miliknya siapa tadi? Ini siapa yang buat tadi? Amel yang buat? Ya, Amel. Amel, perhatikan anak-anak ya. Mungkin kalian kan tidak kebayang ketika membuat anyaman kok iso bentuknya seperti ini. Anyaman kok bentuknya seperti ini kalau kita lihat dari jauh. Ayo, ada bisa jawab enggak? Kok bisa bentuk love ini gara-gara apa sih? Dibentuk. Kertasnya dibentuk. Ya. Terus kemudian anyaman ditempel dari belakang. Ya. Apalagi sudah anak-anak ketika kalian membuat yang namanya anyaman itu apa hal yang bisa kalian ambil manfaatnya? Melatih apakah? Melatih apa sih? Membuat kesabaran, betul. Kenapa? Ketekunan. Oke. Kalau nggak tekun jangan harapkan bisa membuat. Jadi kudu benar-benar tekun ketika menggarap. Dari satu persatu kita potong hingga menjadi seperti ini, itu butuh ketekunan. Ada lagi?
Sabaran sudah, ketekunan sudah. Yang ketiga mesti ada lagi. Kenapa? Oke, melatih kreativitas. Dari hal yang kecil, dari kertas yang sederhana, kita sulap, kita rubah menjadi karya yang bagus. Ada lagi? Melestarikan budaya. Oke, melestarikan budaya termasuk seperti halnya ini ya. Kalau kalian mengetahui bahan-bahan yang mudah didapat di sekitar, maka gunakanlah apa yang kamu mampu, ilmu yang kamu mampu dalam membuat anyaman. Maka nanti sama halnya kalian melestarikan budaya yang ada di setempat. Samanya ketika kalian tadi kan habis menjawab memberikan contoh berarti capil, apa itu tadi? Topi capil ya? Capil itu sebenarnya ada melestarikan budaya orang tertentu. Satu contoh di tempat saya tuh ada orang yang membuat tempeh, tampah, capil. Nah, itu ada budaya yang dikembangkan hingga sampai saat ini. Apalagi kalau kalian bisa ilmunya menganyamnya. Kalau mereka cuma tahu ilmunya cuma sederhana, kalau kamu bisa dengan teknik-teknik seperti ini, maka nanti coraknya pun ketika kita bisa membuat tampah nanti akan lebih lebih interest, lebih menarik, dan harganya pun itu nanti akan menyesuaikan. Kalau kalian menjadi crafter, menjadi seniman, menjadi tukang prakarya, kalau kemudian nanti pengen kalian jual, maka nanti akan lebih mahal. Gara-gara apa? Dari yang kalian buat, itu ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan cara-cara yang biasa, maka nanti juga harganya akan seperti biasa. Tapi kalau kita lebih imajinatif ketika membuat, maka nanti hasilnya juga akan luar biasa. Itu ya. Ada lagi anak-anak? Apa? Refleksi apa yang kita dapatkan untuk hari ini? Apa? Ada lagi enggak? Bisa menganyam. Oke. Bisa jadi menganyam. Dari yang tidak bisa akhirnya bisa. Asalkan itu ada niatan anak-anak. Kalau kalian tidak ada niatan, maka tidak akan bisa menghasilkan karya yang seperti hari ini kalian buat, gitu kan? Buat teman-teman yang tidak hadir, mohon nanti kesediaannya untuk membantu ya. Hari ini kita membuat anyaman yang pertama, nanti kita akan membuat anyaman yang kedua. Ya. Kesimpulannya adalah, jadi nanti kalau kalian buat sekali lagi, mencoba menggunakan bahan-bahan yang belum kita coba, yang belum pernah kita pakai. Kemudian anak-anak untuk tugasnya minggu depan, silakan diperhatikan. Pak Hadi membawa yang namanya kertas yang memang ukurannya lebih besar. Gara-gara kalian tadi sudah menumbuhkan inspirasi ke Pak Hadi, maka tugasnya pun hampir sama dengan ini. Gimana caranya? Kalau kalian tak sodori dengan menggunakan kertas yang seperti ini, coba. Ini ukurannya lebih besar apa lebih kecil dari yang tadi? Segini. Coba saya dibantu untuk ke depan, dua anak. Dibantu ke depan. Dua anak, satu anak lagi. Dipegang bentar, diberatkan. Ini anak-anak ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen membuat seperti karya seperti ini, ingat ya, kita nanti harus menggambarnya, membuat outline dulu. Outline kita buat, kemudian setelah itu nanti kita akan menggarisi atau membuat yang namanya lungsen tadi. Kita potong sesuaikan dengan outline yang kalian buat. Setelah itu nanti baru kita bisa memasukkan yang namanya lungsen satu persatu. Oke. Jadi nanti ketika nanti sudah jadi, maka nanti akan nampak seperti apa yang kamu inginkan. Boleh kamu gambari bentuknya outline-nya seperti love, ini bisa. Atau kamu gambar seperti wajah, itu juga bisa. Atau kita menggunakan gambar-gambar yang lain. Vas bunga, atau bentuk-bentuk yang lain yang kalian suka. Setelah ini nanti bisa kita kasihkan ke orang tua kita. Misalkan kamu kasih reward, atau kasih seseorang yang kamu sayangi, itu juga bisa. Ini sebagai halnya hadiah buat mereka. Oke, sudah. Terima kasih. Tahu ini kertas apa? Kertas apa? Kado. Kado, ya. Kalian bisa menggunakan kertas kado ya. Atau kertas linen bisa. Tapi yang ukurannya besar. Atau menggunakan kertas asturo juga bisa. Yang kertas pelangi itu loh ya. Tahu? Tahu anak-anak? Tahu ya? Tahu. Ini kegiatan besok. Jadi harus kalian ingat-ingat. Jadi kalau nanti misalkan kalian membuat ini warnanya hitam, nanti bagian lungsennya bisa kalian gunakan warna yang
cerah. Nanti biar kelihatan. Seandainya nanti kalian menggunakan warna yang sama gelapnya, maka nanti tidak akan kelihatan. Ya kan? Masa kita membuat yang namanya lungsennya warnanya gelap, pakainya menggunakan warna yang gelap. Hasilnya kurang bagus, kurang menarik. Oh gitu. Jadi nanti kalau kalian buat itu harus mengutamakan yang namanya dari segi pewarnaan itu ya. Itu untuk kegiatan besok. Ingat-ingat, minggu depan tugasnya membuat karya anyaman yang lebih besar. Anak-anak ada yang tanyakan enggak? Tidak ada ya? Baiklah, saya rasa sudah cukup anak-anak. Bisa kalian kemasi. Kita berdoa dulu ya. Semoga nanti kita diberikan keselamatan sampai rumah dengan selamat. Silakan dipimpin untuk berdoa dulu anak-anak. Sambil menunggu temannya meracuti untuk mempersiapkan. Sudah siap? Silakan dipimpin untuk berdoa hari itu. Siap. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Amin ya rabbal Alhamdulillah. Sebelum saya kasih salam, nanti kalian hati-hati ya. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Kemudian semoga pembelajaran pada hari ini membawa berkah untuk kita semua, membawa manfaat untuk kita semua juga. Sekian dari Pak Ade ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita pulang silakan jabat tangan dulu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Ini dijemput apa bawa sepeda semuanya? Thank you ya. Terima kasih ya. Makasih. Pelan-pelan di jalan. Iya, Pak. Lihat kanan kiri. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih ya.